Pernah nggak lu lagi enak-enak duduk di teras, nyeruput kopi saset rasa gaji tinggal kenangan, terus tiba-tiba ada suara dari seberang gang. Mas, mas, lu nengok, bukan kebakaran, bukan maling, bukan anak jatuh, cuma tetangga yang mukanya udah panas duluan. Mas, itu motor jangan di situ dong, ngehalangin jalan. Padahal motor lu cuma nyenggol dikit garis. Dikit ya, ban belakang doang. Itu pun lu cuma turun semenit buat ngangkat galon. Atau versi yang lebih halus tapi lebih nusuk. Lu baru nerima paket, baru, kardusnya masih anget. Terus tetangga lewat, senyum manis, suara lembut, tapi kata-katanya kayak jarum suntik. Wah, paket lagi ya, rezekinya lancar banget ya. Lu ketawa kaku. Dalam hati lu, ini pujian apa audit pajak, Bu? Nah, kalau hidup lu sering ketemu tipe begini, selamat. Lu nggak sendirian. Ini kejadian nasional. Bedanya cuma dialek. Ada yang woi, ada yang mas, ada yang dek, ada yang permisi ya. Tapi isinya sama, nyari perkara. Tapi gue mau hajar dulu asumsi paling umum yang bikin hidup lu tambah ribet. Asumsinya gini, udah emang orangnya rese. Kalau itu isi kepala lu sekarang, gue paham. Tapi kalau lu berhenti di situ, gue ucapin wassalam buat ketenangan mental lu. Karena kalau lu percaya dia rese bawaan, lu cuma punya dua pilihan, pasrah atau balas. Pasrah sama dengan lu jadi samsak, balas sama dengan lu jadi bensin. Dan dua-duanya bikin hidup lu tetap capek. Disclaimer dulu biar nggak salah paham. Gue nggak bilang semua tetangga yang marah itu korban keadaan terus harus dimalumin. Kagak. Ada yang emang suka kuasa-kuasaan. Ada yang emang doyan ngerendahin orang. Itu ada. Tapi yang gue bedah hari ini, kenapa sekarang kok banyak banget orang gampang kepancing, terutama di lingkungan tetangga. Dan gimana caranya lu bisa selamat tanpa harus jadi orang yang sama toksiknya. Oke, siapin kopi lu, tarik napas, kita bedah faktanya sekarang. Pertama, kita ngomongin sesuatu yang sering diremehkan. Lingkungan kita itu bikin otak gampang meledak. Lu kira problemnya cuma orangnya sensitif? Stop. Coba pikir. Bising, padat, privasi tipis, tidur acak-acakan, kerjaan numpuk, duit seret. Itu semua bikin otak jalan di mode siaga. Contoh paling gampang, bising. Di laporan pemantauan kebisingan DKI Jakarta tahun 2024, rata-rata kebisingan siang itu sekitar 66,2 desibel A. Malam 63,6 desibel A, gabungan harian 68,0 desibel A. Dan yang lebih serem, dari 16 titik pemantauan, 13 titik alias 81,25% melampaui baku mutu. Artinya apa? Artinya banyak orang hidup kayak tidur di samping knalpot motor yang idle terus. Lu mungkin kebal, tapi badan lu nggak pernah beneran turun tensi. Terus kalau lu kira ini cuma masalah Jakarta, nih fakta lain. Gallup ngukur emosi harian orang di 142 negara. Di laporan Global Emotions 2024, mereka nunjukin proporsi orang yang ngerasain hal-hal negatif kayak stres, khawatir, sedih, marah, dan itu dikumpulin dari hampir 146.000 wawancara di tahun 2023. Gue nggak bilang angka itu otomatis bikin tetangga lu jadi rese, tapi ini nunjukin satu hal. Banyak orang di dunia, termasuk kita, lagi hidup di mood rapuh. Nah, sekarang masuk ke inti. Kenapa tetangga bisa rese dan gampang emosi? Gue kasih lu karakter nyata, biar kebayang. Ada tetangga, sebut aja Pak D. Pak D ini kalau ngomong volumenya kayak toa masjid, tapi isinya bukan azan, isinya komplain. Anak kecil lewat ketawa. Jangan berisik. Lu parkir agak miring. Nggak bisa parkir atau gimana? Lu nyapu halaman. Debu masuk rumah orang. Lu mikir, ini orang kenapa sih hobi amat cari musuh? Tapi, bentar. Ini yang sering kita nggak mau lihat. Kadang orang kayak Pak D itu bukan karena kuat, tapi karena dia lagi kewalahan. Dan saat orang kewalahan, dia butuh pelampiasan yang kelihatan beralasan. Dan alasan paling gampang, ketertiban, etika, aturan. Karena marah pakai label aturan itu terasa suci. Sekarang, gue bongkar 5 mesin psikologi yang sering nongol di tetangga tipe begini. Versi manusia ya, bukan versi buku. 1. Otak mode ancaman. Kalau stres numpuk, otak itu jadi tukang curiga.
Hal kecil kebaca ancaman. Motor lu sama dengan ancaman kenyamanan. Suara tawa sama dengan ancaman ketenangan. Jadi, reaksinya bukan diskusi, reaksinya negas. 2. Teritorial, alias ini wilayah gue. Depan rumah itu buat sebagian orang bukan jalan umum, itu muka, itu harga diri. Makanya parkir doang bisa jadi perang dunia. Yang dia bela bukan motor lu, yang dia bela posisi dia sebagai penguasa gang. 3. Salah ngejudge. Kalau lu salah, dia bilang, anak muda nggak punya etika. Padahal bisa jadi lu cuma buru-buru, capek, atau nggak sadar. Manusia itu gampang banget ngira perilaku sama dengan karakter. Padahal seringnya perilaku sama dengan kondisi. 4. Iri yang nyamar jadi moral. Ini licin banget. Orang jarang ngaku iri, jadi dia ganti baju jadi komentar. Pamer, sok, belanja mulu. Padahal dalam hati dia mungkin ngomong, kok dia bisa ya, kok gue enggak? Iri itu malu, jadi keluarnya nyinyir. 5. Kesepian yang keluarnya konflik. Orang yang kesepian kadang pengen interaksi, tapi nggak punya cara ngobrol yang enak. Jadi interaksinya lewat koreksi, lewat teguran, lewat marah. Minimal dia merasa dianggap ada, walaupun caranya ngeselin. Nah, gue tebak keberatan lu. Bang, jadi gue harus maklumin dong tetangga yang rese. Kagak, jangan salah paham. Memahami itu bukan berarti membiarkan. Gue ngasih lu peta biar lu selamat, bukan nyuruh lu jadi karpet. Oke, sekarang bagian yang kepake. Apa yang harus lu lakuin? Pertama, cek ini bahaya atau cuma ganggu. Kalau dia marah karena hal receh, otak lu jangan ikut naik. Tanya di kepala, ini ngancem keselamatan nggak? Kalau nggak, berarti ini urusan nyaman. Dan urusan nyaman itu bisa pakai strategi, bukan adu urat leher. Kedua, turunin volume dulu, baru masuk isi. Ini kunci, karena kalau lu naik, dia makin naik. Kalimat yang sering ngerem orang, Pak atau Bu, gue paham ini ganggu, gue beresin, tapi ngomongnya pelan aja ya biar enak. 3. Validasi kecil, tapi tetap pasang batas. Validasi itu bukan kalah, itu kayak lu lempar air ke api. Iya, gue ngerti, gue geser. Abis itu baru batasnya. Tapi jangan teriak-teriak ya, gue nggak nolak ditegur, cuma caranya dibikin manusia. 4. Bikin aturan mikro biar nggak jadi tafsir. Masalah tetangga itu sering bukan masalah besar, tapi masalah katanya. Katanya sebentar, katanya cuma sekali. Kalau bisa, dorong kesepakatan sederhana lewat RT_grup. Jam tenang, titik parkir, batas suara. Biar standar, bukan debat perasaan. 5. Tabungan sosial. Ini yang orang gengsiin padahal ampuh. Lu nggak perlu akrab, lu cuma perlu nggak diposisikan sebagai musuh. Sapa, senyum, panggil nama. Itu aja. Karena saat konflik muncul, otak dia nggak langsung ngecap lu musuh gang. 6. Kalau udah toksik dan berulang, catat plus naikkan ke mediasi. Kalau udah ancaman, makian, gangguan serius, catat tanggal, jam, kejadian, saksi. Bawa ke RT_RW buat mediasi. Karena kalau lu main sendirian, lu capek sendiri. Dan pas lu meledak, lu yang dibilang lebay. Nah, insight terakhir. Ini yang bikin orang kepleset. Kadang yang bikin hidup lu hancur bukan tetangga lu, tapi cara lu ke-trigger tiap kali dia nyenggol. Dia mungkin gak berubah, tapi hidup lu bisa berubah kalau respon lu berubah. Jadi mulai sekarang, stop jadi bensin buat api orang. Lu jadi orang yang pegang setir, tegas tapi gak kebakar. Oke, tugas lu sekarang. Tulis di komentar, tetangga gue tipe, terus ceritain kasus paling absurd yang pernah lu alamin, yang bikin lu pengen pindah planet. Komentar dengan like terbanyak, itu yang bakal gue kuliti di video berikutnya. Sekalian gue bikinin contoh kalimat tegas tapi nggak ngajak perang RT. Kalau konten begini ngebantu lu lebih waras, subscribe. Biar logika lu jalan terus, meskipun lingkungan lu kadang ngajak ribut.